Jadi kan inilah Rasulullah SAW bisa mengatur karakter seluruh sahabat-sahabatnya dan tahu semua kan. Rasulullah itu tahu ilmu semuanya dan Allah yang memberi ilmu dan mengabarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW tentang para sahabatnya, tentang siapapun. Nah di situ Rasulullah menerapkan cara Rasulullah mendidik mereka itu pun juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Rasulullah, Abu Hurairah dipanggil, ini kamu bagikan. Padahal Abu Hurairah ini yang di situ yang lapar. Akhirnya Abu Hurairah gini, kalau saya bagikan habis, saya tidak dapat bagian. Rasul tidak minum dulu. Jadi diperintahkan sahabat semua dibagi. Setelah dibagi, sampai ke Abu Hurairah, ya sekarang kamu minumlah, sekenyang kamu. Susu tadi tidak istilahnya berkurang sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, selain kita meneladani kisah Rasulullah SAW, berkembangnya Islam hingga saat ini juga tidak terlepas dari peran para sahabat. Betul. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul dengan sahabat-sahabat ini? Kita tahu karakter Khalifah Umar yang sangat keras, juga kadang Utsman yang mungkin kata orang pemalu dari sejarah. Nah, itu bagaimana Rasulullah bergaul bersama para sahabat-sahabat ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasul SAW waktu bergaul dengan sahabat, pergaulan yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah bisa memilah-milah. Ya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, dengan sifat Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Begitu pula dengan putra mantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Kehebatan Rasulullah, sewaktu beliau itu duduk dan kumpul bersama sahabat, semua sahabat yang ada di depan Rasulullah merasa bahwa dia adalah orang yang paling diperhatikan Rasulullah. Ya. Itu yang indah, itu luar biasa, tidak dimiliki oleh semua orang. Ya. Jadi sewaktu subhanallah Rasulullah perhatikan saya, sana juga sama. Ya. Jadi merasa semuanya sama. Itulah tugas pemimpin yang sebenarnya, itu harus seperti itu. Dia tidak membeda-bedakan. Ya. Cuman nanti karakter manusia-manusia yang ada, sahabat-sahabat yang ada, diimbangi dengan adab dan akhlak. Rasulullah tidak pernah marah dengan Sayyidina Umar waktu marah melihat sesuatu yang tidak benar. Tapi sama Rasulullah ditenangkan. Karena Sayyidina Umar keras. Kerasnya Sayyidina Umar diarahkan oleh Rasulullah kepada jalan-jalan keras yang benar. Jadi itu loh. Jadi kan inilah Rasulullah SAW bisa mengatur karakter seluruh sahabat-sahabatnya dan tahu semua kan. Rasulullah itu tahu ilmu semuanya dan Allah yang memberi ilmu dan mengabarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW tentang para sahabatnya, tentang siapapun. Nah di situ Rasulullah menerapkan cara Rasulullah mendidik mereka itu pun juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidik. Nah didikan ini diterapkan oleh para sahabat-sahabat tadi. Jadi seperti itu Rasulullah. Nah kita sendiri umat Rasulullah SAW meneladani sahabat ini bagaimana yang baik? Kita lihat aja. Ya. Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh para sahabat. Ada yang kaya, ada yang keras, ada yang miskin, ada yang berilmu. Kan seperti Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Ini aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Perlu. Jadi ini sekarang ini tokoh atau ulama atau apa, perlu orang-orang ini. Jadi misalnya saya pendakwah, saya harus punya seorang yang menggantikan saya sewaktu saya tidak ada. Jadi ana madinatul ilm wa ali babuha. Bab ilmu tanya sama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar sendiri mengatakan laula Ali la halaka Umar. Kalau bukan karena Ali, hancurlah Sayyidina Umar. Waktu itu ada permasalahan yang Sayyidina Umar tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sayyidina Ali yang menyelesaikan. Inilah sahabat Rasulullah. Bukan mereka terus mau aku yang bisa, enggak. Sayyidina Ali itu tetap dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sulit. Tapi kalau memang bisa diatasi oleh mereka sendiri. Sayyidina Abu Bakar orang yang kaya. Seluruh kekayaannya diserahkan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sampai-sampai, ini kalau dipikir pendidikan apa yang membuat orang kok sampai seperti itu. Ini sebetulnya karena adab dan akhlak. Figur Muhammad SAW itu sangat dirindukan. Mereka itu kalau bisa, tidak ingin pulang ke rumah, inginnya terus duduk di depan Rasulullah. Karena tidak dianjurkan juga seperti itu. Karena Rasulullah punya keluarga, punya ini, punya istirahat. Sayyidina Abu Bakar itu pernah keluar dari rumahnya, Rasulullah melihat, istilahnya menangis. Abu Bakar sampai seperti itu kamu. Jadi baju beliau ini, di kancing itu tidak ada. Diganti durinya kurma untuk menutupin.
Ini orang yang kaya raya. Sekian toko atau di pasar dijual semua untuk agama. Untuk membela Allah dan Rasulnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. As-Siddiq, orang yang dipercaya. Orang yang luar biasa membela Rasul Muhammad SAW. Bahkan dalam hijrahnya Rasul SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Uthman itu syadidil haya. Jadi dalam tokoh ini ada contoh orang yang seperti itu. Jadi ada misalnya menteri keuangannya, menteri pertahanannya kan gitu. Terus menteri sosial Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Terus taruh ini menteri pendidikan Sayyidina Ali. Harus ada. Jadi ini, kalau sudah itu jadi kuat. Walaupun tanpa mereka Rasulullah kuat. Itulah Rasulullah mencetak mereka dengan kesabaran Rasulullah. Didatangi satu persatu, ditanya, bagaimana coba Abu Hurairah? Beliau ini masuk Islam di akhir-akhir, ya bukan dari awal-awal. Tapi beliau banyak meriwayatkan hadis. Kenapa kok beliau banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau ini hidup 24 jam di tempat Rasulullah. Jadi duduk ahli sufah itu di depan Rasulullah SAW itu dudukan orang-orang miskin di situ, termasuk Abu Hurairah, makan bersama Rasulullah, minum bersama Rasulullah, duduk setiap saat sama Rasulullah. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW ini tahu sahabat-sahabatnya ini. Pernah terjadi waktu itu mereka ini orang-orang itu ada berapa orang kelaparan lah, dan Rasulullah waktu itu tidak ada yang dimakan. Akhirnya ada kiriman susu kambing waktu itu, satu tempat. Sama Rasulullah, Abu Hurairah dipanggil. Ini kamu bagikan. Padahal Abu Hurairah ini yang di situ yang lapar. Akhirnya Abu Hurairah, gini kalau saya bagikan habis, saya tidak dapat bagian. Rasul tidak minum dulu. Jadi diperintahkan sahabat semua dibagi. Setelah dibagi, sampai ke Abu Hurairah, ya sekarang kamu minumlah, sekenyang kamu. Susu tadi tidak istilahnya berkurang sama sekali. Banyak masih tetap seperti semula. Ini karamah dan barakat Rasulullah SAW. Mu'jizatin Nabi SAW. Setelah itu baru Rasulullah minum bekas daripada cangkir sahabat-sahabat itu. Bagaimana sahabat tidak akan cinta dan sayang. Cangkir bekas bibir saya diminum oleh Rasulullah. Mestinya kan bekas Rasulullah diminum mereka. Ini enggak. Ya itu tadi saya bilang mengatakan, pernah saya sampaikan kan Rasulullah itu, Rasul selalu menggembala kambing. Jadi beliau itu lebih senang dulu melihat kambing-kambing ini kenyang, kambing-kambing ini senang, baru dirinya. Dan itulah Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat, pasti para sahabat itu ada masalah satu sama lain, itu wajar, namanya manusia. Tapi di tengah-tengah ada Nabi Muhammad SAW, semua permasalahan selesai. Nah, kita menginginkan figur-figur yang bisa menyelesaikan, mendamaikan semua bentuk permasalahan yang ada, terutama di negeri yang kita cintai ini, Indonesia ini, dan dimanapun insya Allah. Dan insya Allah ada, orang-orang itu pasti ada. Cuman kadang kita yang tidak pernah melihat. Karena kotoran di mata kita ini terlalu banyak, akhirnya tidak melihat apa-apa. Tapi para sahabat, ya sebagaimana manusia biasa, sering mungkin adakah perbedaan pendapat yang sampai Rasulullah harus menjadi penengahnya. Bagaimana Rasulullah menjadi penengah dan menjaga kekompakan para sahabat ini? Jadi Rasulullah SAW begini, kalau ada permasalahan-permasalahan para sahabat, Rasul tidak menyalahkan orang yang salah. Jadi tidak, kamu salah, kamu harus ikut ini. Enggak. Oh, oke. Kelihatannya pendapat kamu, kelihatannya benar juga. Cuman mungkin lebih asah yang ini, lebih pas yang ini. Tapi nanti setelah perdebatan ini selesai, Rasulullah manggil. Dikasih tahu sebetulnya apa yang kamu sampaikan tadi tidak benar. Seperti Rasulullah kalau nasihati sahabatnya, ya Mu'ad, ana uhibbuk. Bayangkan kamu misalnya orang yang punya salah yang besar. Besarnya seperti apa? Dipanggil Rasulullah dikatakan ana uhibbuk. Allah, itu luar biasa. Setelah itu baru nasihat. Itu kunci. Kita kalau mau menasihati istri, mau menasihati anak, mau menasihati siapapun, ucapkan itu dulu. Ya, ana uhibbuk. Wahai istriku, ayo kamu buatkan aku teh. Ini badan mau marah. Pernah saya praktekkan sekali. Waktu itu saya sudah mau marah. Saya pikir saya kenapa harus marah, kasihan kadang lihat gitu. Karena dia telah mencuci pakaian saya, mengurus anak-anak saya. Saya bilang gini, tolong kamu buatkan saya teh. Teh yang dari tanganmu pasti enak. Dia gembira. Dia sediakan teh di depan saya. Setelah itu yuk duduk. Baru saya cerita, kamu kenapa? Kamu kok begini, kamu. Ah, itu mengena.
Daripada saya ngomel langsung, akan jadi ribut dia dan akan pasti menyalahkan saya. Karena saya juga punya salah, karena punya kekurangan. Dia akan ungkit kekurangan saya. Tapi kalau dengan sistem tadi, dia tidak akan ungkit-ungkit. Dia akan menceritakan. Karena saya menyampaikannya dengan kasih sayang tadi. Begitu pula Rasul Muhammad SAW. Ana uhibbuk ya Mu'ad. Allah. Terus dinasihati apa? Mesti mas. Ini yang dipraktekkan Rasulullah untuk semua para sahabatnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Akhirnya sahabat itu merasa gembira bahwa aku dicintai Rasulullah. Bayangkan Ustaz Ali misalnya, Ustaz Ali ada orang di kampung, Ustaz Ali lagi ribut. Sini. Kalian adalah kekasih. Ayo makan. Dia ribut ini. Ustaz Ali sebetulnya tahu yang salah sana. Tapi Ustaz Ali tidak menyalahkan dia di depan yang lain. Dia merasa bahwa dia dibela juga. Kamu tidak salah. Ini juga tidak salah. Tapi yang benar ayo beginilah kita. Selesai, kasih tahu. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan dia merasa bahwa dia benar terus. Kasih tahunya di luar itu. Kan sudah pada reda semua, diselesaikan. Itu enak, nikmat itu. Ayo. Terima kasih Habib untuk kisah yang kembali sangat luar biasa kalau kita terus mengenang dan belajar dari kisah-kisah hidup Rasulullah para sahabat. Dan pastinya masih banyak lagi kisah-kisah yang akan kita bahas di Sapa Habib Syekh episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.